Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seminggu sudah kita lalui dengan segala aktivitas serta perkara yang kita alami, dan Tuhan nyatakan kasih setia-Nya pada kita. Saat ini kita dikumpulkan dan berkumpul dalam ibadah walau tidak temu muka di gereja, karena kita mau menyambut panggilan Tuhan yang rindu bersekutu dengan umat-Nya. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan sambil menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita masuki ibadah Minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita sepasang telinga kanan dan kiri dengan maksud agar kita bisa belajar mendengar yang baik dan benar. Terlebih, agar kita cepat merespon panggilan Tuhan manakala kita mendengarnya. Kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita yang diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mari kita menyanyikan PKJ 187 ayat yang pertama dan yang kedua. Juru selamat
Saudara yang terkasih, walau kita mendengar, namun kadang kita tidak menyambut atau merespon panggilan Tuhan, dan tindakan kita itulah yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita akan akui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami, Tuhan. Di saat pandemi ini, kadang terselip ketakutan dan kekhawatiran kami akan penyertaan-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan, Kau selalu ingatkan kami bahwa Kau selalu beserta kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang dengan penyesalan penuh mengakui segala salah dan dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan akan saya bacakan Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26 sebagai berita anugerah bagi kita. Keluaran pasal 15 ayat 26, demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan satu hati dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan adakan persekutuan atas kami jemaat-Mu GKI Wonogiri, sekalipun pertemuan ibadah kami tidak bisa temu muka di gereja karena situasi wabah corona yang terjadi di kota kami, yang tidak memungkinkan terjadinya pertemuan temu muka di gereja. Tetapi kami mengucap syukur, dalam persekutuan sekalipun terpisah di rumah-rumah, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan ambil bagian dalam ibadah minggu secara online. Dan kami boleh melaluinya sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini diambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14. Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14. Demikianlah surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14, perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta memberlakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema kita pada kesempatan ibadah Minggu 11 Juli saat ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Nah, apa yang dimaksud dengan pandai mendengar dan berkata-kata yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, konon, namanya konon berarti kan pembuktian ilmiahnya ya juga kurang. Nah, konon apa? Konon indera pendengaran. Nah, kita kan punya 5 indera, makanya dikatakan panca indera. Nah, konon indera pendengar adalah indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh seseorang dan merupakan indera paling kuat bertahan di akhir hidup manusia. Nah, kalau ditanya apa buktinya bahwa indera pendengar adalah yang pertama kali berfungsi dalam tubuh seseorang, dan berarti saya katakan yang kedua yang merupakan paling kuat bertahan di akhir hidup
manusia. Yang pertama, nah, indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh seseorang. Nah, saya perlihatkan video kepada Bapak Ibu. Nah, setidaknya inilah bukti bahwa indera pendengar adalah indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh seseorang. Mari kita saksikan video berikut ini. Demikian, beberapa penelitian juga menyebutkan dengan memperdengarkan musik bisa membuat ibu hamil merasa lebih tenang dan rileks, sehingga itu sangat baik untuk perkembangan janin. Bayi dalam kandungan sebenarnya baru bisa mendengar pada akhir masa hamil trimester 2, sehingga memperdengarkan musik pada janin dapat menenangkan bayi setelah lahir. Dan ternyata memperdengarkan musik pada bayi saat lahir akan memberi dampak yang lebih besar untuk perkembangan bayi. Sebuah studi menyebutkan memperdengarkan musik yang sama antara bayi di dalam kandungan dan setelah lahir akan membantu membentuk pola tidur yang lebih baik. Tetapi ibu-ibu perlu diwaspadai ya, bahwa memperdengarkan suara terlalu keras pada janin bisa memicu kelahiran prematur dan pendengaran pada bayi terganggu. Nah, tonton terus ya, Dokter 24. Tadi sudah Bapak Ibu saksikan video tentang ulasan bagaimana ibu hamil. Ya, ibu hamil diharapkan apa? Ya, juga demi tumbuh kembang janin dengan baik, maka diperdengarkan musik untuk merangsang. Merangsang apa? Tumbuh kembang janin itu dengan baik. Nah, setidaknya inilah bukti bahwa indera pendengar adalah indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh. Nah, katanya, loh kok katanya? Lah saya juga belum tahu secara langsung kan. Katanya ketika seorang ibu hamil memperdengarkan musik, nah, katanya juga wah, bayi dalam perutnya geronjalan merespon, seolah-olah kan dia menikmati karena mendengar alunan musik. Nah, itu setidaknya video pembuktian yang pertama bahwa indera pendengar adalah indera yang juga pertama kali berfungsi dalam tubuh seseorang. Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa seseorang yang dalam keadaan kritis, ketika fungsi tubuh sudah tidak bisa, maka diperdengarkanlah kata-kata tertentu di telinganya, dan karena mendengar maka orang yang kritis itu juga bisa memberikan respon, entah meneteskan air mata karena juga terenyuh, orang Jawa bilang, atau juga ya matanya kedip-kedip sebagai respon atas apa yang dia dengar. Nah, padahal fungsi yang lain sudah tidak juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang juga tadi dikatakan indera yang paling kuat bertahan di akhir hidup manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, melalui hal inilah kita juga bisa belajar satu hal melalui pendengaran. Nah, melalui pendengaran apa? Kabar baik diberitakan dan kebenaran dinyatakan. Kabar baik, tadi janin tidak sembarang musik, tentu musik yang enak didengar. Nah, kalau musik yang tidak karuan itu juga bisa mengganggu tumbuh kembang janin. Makanya jika dia melalui pendengaran maka kabar baik. Nah, kalau tadi janin kan diperdengarkan musik yang juga baik. Nah, dan mendengar adalah seni tersendiri yang perlu terus diasah dan diolah. Kenapa kok diasah? Diasah berarti kan kalau sesuatu diasah bisa tajam, karena tajam ibaratnya pisau berfungsi dengan baik
diolah sedemikian rupa karena masalah mendengar juga namanya telinga, kabar sana sini terdengar, maka kita perlu mengolah kabar mana yang baik dan yang perlu diserap dan mana yang perlu ditolak karena memang merugikan kehidupan pribadi, lebih-lebih hidup bersama. Sehubungan dengan mendengar adalah seni dan makanya perlu diasah dan diolah. Itulah pembelajaran dalam surat Rasuli Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 4. Di sana Paulus mengungkapkan bahwa terpujilah. Kenapa kok terpujilah? Ya, memang Allah yang layak dipuji karena padanya Dia berkenan menganugerahkan berkat rohani. Dalam bacaan kita tadi dikatakan menganugerahkan berkat rohani. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berkat rohani oleh Rasul Paulus yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Efesus? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berkat rohani sesuai dengan bacaan kita tadi adalah berkat rohani yang dimaksud Paulus adalah segala hikmat dan pengertian untuk mendengar dan memahami maksud Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berkat rohani adalah yang dimaksud Paulus adalah segala hikmat dan pengertian untuk mendengar dan memahami maksud Tuhan yang membuat jemaat, ya Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, kalau sekarang, nah pada zaman Paulus yang dimaksud adalah yang membuat jemaat Efesus, nah, yang membuat kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Mana mungkin hidup kudus dan tak bercacat? Tentu dengan segala usaha upaya kita sebagai manusia, ya tidak mungkin. Siapa sih manusia yang tidak bercacat, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, tanpa salah, tanpa noda dalam kehidupannya? Tidak ada. Lah kenapa kok Paulus mengatakan sehingga kita hidup kudus dan tak bercacat? Kudus tentu karena kita mau seturut selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah itulah yang tadi dikatakan berkat rohani. Segala hikmat dan pengertian untuk mendengar dan memahami maksud Tuhan. Dan karena kita mengerti maksud Tuhan, kita memberlakukannya, maka membuat kita kudus. Kudus karena kita selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, tak bercacat di hadapannya. Tentu ini juga anugerah karena kita juga seturut, maka kita dianggap layak. Nah, itulah maksudnya tak bercacat di hadapannya. Tuhan memandang kita layak, makanya Tuhan menerima dan menyambut kita dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sedemikian pentingnya mendengar. Nah, apa yang jemaat Efesus dengar tentu adalah berita-berita Injil yang disampaikan oleh para rasul, secara khusus juga Paulus. Mereka mendengar, mereka menyerap, mereka merenungkan, dan mereka membuka pikiran, membuka hati untuk boleh Tuhan pakai. Pikiran dicerahkan, hati menerima untuk boleh Roh Kudus hadir. Makanya jemaat Efesus kehidupannya juga boleh seturut dengan apa yang Kristus kehendaki. Dan itu karena mereka mendengar berita Injil dari Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, disinilah kita mau belajar dua hal dari pemberitaan
Injil kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, mendengarkan perkataan Yesus. Dan itulah yang coba diberitakan oleh para rasul, secara khusus Rasul Paulus. Mendengarkan perkataan Yesus menjadi yang utama bagi kehidupan orang percaya. Kenapa kok menjadi yang utama? Ya, namanya juga pengikut Kristus. Ya, kalau tidak mendengarkan dan memberlakukan ajaran Kristus, lah mau memberlakukan ajaran siapa lagi? Namanya saja juga orang Kristen, pengikut Kristus. Makanya mendengarkan perkataan Kristus menjadi yang utama bagi kehidupan orang percaya. Dan itulah yang diperjuangkan, yang diupayakan, dilakukan oleh jemaat yang Paulus layani, secara khusus jemaat Efesus. Mereka mendengarkan perkataan apa yang juga disampaikan oleh para rasul tentang karya Kristus. Mereka menerima dan memberlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Yang kedua, perkataan buruk menimbulkan petaka, tetapi perkataan yang baik menjadikan berkat bagi kita, bagi tiap pribadi, juga terlebih bagi sesama. Makanya kan Paulus juga mengajak apa? Mengajak jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah kata-kata yang baik. Nah, yang dikatakan berkata-kata benar, maksudnya benar adalah seturut apa yang juga Tuhan inginkan. Tuhan inginkan juga umatnya untuk memuji, memuliakan namanya. Berarti kata-kata berkat yang keluar dari mulut bibir kita, mulut bibir Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, bukan keluh kesah, bukan ratapan, ya, bukan kutukan terlebih daripada itu. Emang enggak boleh berkeluh kesah? Lah wong zamannya lagi zaman susah kok. Masa enggak boleh berkeluh kesah? Nah, namanya juga manusia. Keluh kesah adalah bagian dari juga siklus perjuangan secara kejiwaan. Tetapi kalau tiap hari berkeluh kesah, siapa juga yang tahan mendengarnya? Orang terdekat kita juga enggan mendengarkan keluh kesah, karena tiap hari adanya berkeluh kesah saja seolah-olah paling susah sedunia. Disinilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bahwa perkataan yang buruk menimbulkan petaka. Makanya kalau kita tahu itu kurang baik, ya jangan dilakukan. Keluarkanlah kata-kata yang menyukakan, yang membangkitkan semangat, memotivasi, sehingga kehidupan menjadi lebih baik, kehidupan pribadi lebih baik, kehidupan bersama juga tentu lebih baik. Dan di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Dan itu karena kita coba mendengar. Loh, kok tangan saya kanan kiri di telinga? Lah ya, ada ungkapan ya, dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tetapi dua-duanya fokus mendengar, meresap, dan kita memberlakukannya. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada ajakan bagaimana kita mendengar suara Tuhan lalu merespon dengan tindakan yang seturut dengan panggilan Kristen, memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah kita juga berkata-kata benar dan indah untuk didengar banyak orang. Padanya
kita juga menyukakan Tuhan dan sesama. Mari di masa pandemi yang juga belum berakhir ini, pembatasan kegiatan masyarakat, berita-berita juga banyak yang menolak, diatur-atur, hidup sudah susah, mau kerja tidak boleh. Tetapi mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita juga mau menyelaraskan pemerintah jika dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan umatnya. Mari kita dengarkan juga himbauan pemerintah dan kita yakini itu juga apa yang Tuhan kehendaki demi keadaan yang lebih baik. Keadaan Kabupaten Wonogiri yang lebih baik, terbebas dari wabah corona, sehingga wabah ini dalam waktu dekat bisa teratasi karena warganya selaras mau mendengarkan nasihat himbauan pemerintah, dan kita yakini itu juga adalah yang terbaik dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Padanya kita diberikan kemampuan untuk pandai mendengar. Pandai mendengar berarti kita memilah mana yang layak untuk kita resapi, kita dengarkan, kita resapi, dan mana yang serta-merta kita tolak karena hanya merugikan untuk didengar, lebih-lebih juga merugikan diri pribadi, merugikan sesama. Dari pendengaran maka kita mendapat pengetahuan bijak membuat kita berkata-kata benar, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami, terlebih situasi kota kami, Wonogiri, dalam juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Biarlah apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat
berselaras dan diejawantakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan didukung oleh warganya, sehingga apa yang diharapkan melalui kegiatan PPKM ini dapat terwujud karena juga kesadaran warga negaranya. Berkatilah usaha pekerjaan yang terpaksa harus tersendat karena masa PPKM. Biarlah kesejahteraan warga negara tetap terjaga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pembatasan usaha tidak serta-merta juga membuat mereka tidak sejahtera secara ekonomi. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja di bumi Indonesia, secara khusus Gereja Kristen Indonesia dan terkhusus Gereja Kristen Indonesia Wonogiri. Berkatilah kami sehingga sebagai persekutuan umat, kehadiran keberadaan kami juga menjadikan berkat bagi pemerintah kabupaten, terlebih bagi masyarakat, melalui kehidupan yang selaras seturut apa yang Tuhan tetapkan dan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kami warga GKI menjadi pelopor pionir bagi pemberlakuan aturan pemerintah di masa PPKM ini, sehingga oleh karena tindakan kami, namamu makin dimuliakan oleh banyak orang. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Kalaupun kami mengalami gangguan fisik, sakit penyakit, janganlah sampai berlarut-larut, lebih-lebih sakit penyakit, gangguan fisik yang bisa mengganggu, mengancam keselamatan jiwa kami. Dijauhkanlah itu semua daripada kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang dalam sakit penyakit, yang dalam masa pemulihan, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Berkatilah saudara-saudara kami tersebut. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit, sembuhkanlah, pulihkanlah. Dan yang dirawat di rumah, biarlah menjalani proses perawatan di rumah ataupun isolasi mandiri di rumah dengan sabar, tekun, bahwa segala sesuatu Tuhan sanggup untuk menjadikan kebaikan atas diri kami. Berkatilah usaha pekerjaan studi jemaatmu. Jadikanlah kami orang-orang yang ulet, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah putus asa menghadapi tantangan, rintangan, persaingan dalam kerja, dalam usaha, dalam studi. Dan biarlah apa yang diperjuangkan oleh jemaatmu bersambut dengan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan oleh karenanya. Kami mau menyerahkan keluarga kami, baik yang di Wonogiri maupun yang harus meninggalkan kami yang di Wonogiri. Anak, mantu, cucu, keponakan, saudara, kerabat kami. Jaga dan lindungilah mereka. Biarlah mereka boleh jauh dari kami yang di Wonogiri, tetapi jangan jauhkan mereka dari berkat dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Persembahan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja. Bagi yang rindu memberi persembahan, maka satu, persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja. 2, dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. 3, atau apabila sempat, silahkan mampir ke gereja dan masukkan persembahan pada kotak persembahan.
Mari kita menyanyikan NKB 196. Mari kita doa untuk mempersembahkan persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai anak-anak-Mu dalam waktu minggu kemarin ya Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami membawa berkat ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami persembahkan di hadirat-Mu. Sucikan ya Tuhan uang persembahan ini dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelolanya. Kiranya Tuhan beri kebijaksanaan dan dapat mengelolanya uang persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami apabila dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Membawa kabar sama bagi
Dan sekarang Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ibadah akan selesai, tetapi belum selesai kerinduan kita, kehadiran kita untuk senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, masukilah kehidupan hari lepas hari dengan pengharapan teguh bahwa Tuhan menyertai saudara, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.